Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Rahmadani Andika, NIM 2022010017. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai konstruksi teks. Yang pertama, bagian A, yaitu merancang blueprint test. Penentuan tujuan penyusunan blueprint test, yaitu tujuan ini dapat berupa tujuan khusus, misal untuk mengetahui penguasaan materi, tes diagnostik, atau tes seleksi. Dan tujuan umumnya itu misalnya ingin mengetahui pengetahuan umum dari sekelompok responden atau sekelompok orang. Nah, kemudian yang kedua yaitu identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan merupakan langkah awal dalam pengembangan tes. Materi tes dan orientasinya disusun berdasarkan tujuan penganjuran. Yang ketiga yaitu penguraian komponen isi. Penguraian komponen isi adalah membuat format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Selanjutnya yang keempat yaitu batasan perilaku dan kompetensi. Batasan perilaku merupakan operasionalisasi dari tujuan instruksional berisi pernyataan yang menunjukkan indikator perilaku atau kompetensi yang harus dimiliki peserta didik terkait dengan materi pelajaran. Bagian B, bentuk soal. Ada beberapa bentuk soal yang dipakai dalam sistem pengujian. Bentuk tes yang dapat digunakan yaitu yang pertama, pilihan ganda, yang kedua, uraian objektif, yang ketiga, uraian non-objektif, yang ketiga, jawaban singkat atau isian singkat, yang ketiga, performa, dan yang terakhir yaitu portofolio. Selanjutnya, bagian C, konstruksi merakit bentuk tes pilihan dan esai mata pelajaran PAI di SD, SMP, dan SMA. Bagian A, menentukan tujuan tes. Tujuan penempatan suatu tes dilaksanakan pada awal pelajaran. Hasil tes ini berguna untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya, bagian B, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi disebut juga dengan blueprint, merupakan tabel matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan ditulis. Kisi-kisi ini merupakan pedoman bagi penulis tes. Walaupun penulisnya berbeda-beda, namun soalnya akan memiliki bobot yang sama. Selanjutnya bagian C, memilih bentuk tes yang sesuai. Secara garis besar, ada dua bentuk tes yang banyak digunakan di sekolah-sekolah, yaitu yang pertama, bentuk tes uraian, yang kedua, bentuk tes objektif. Selanjutnya bagian D, menentukan panjang teks. Secara garis besar, ada dua bentuk tes yang banyak digunakan di sekolah-sekolah, yaitu bagian A, bentuk tes uraian, dan bagian B yaitu bentuk tes objektif. Nah, yang terakhir, ada 3 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi teks. Nah, yang pertama, membuat daftar pokok bahasan yang akan diujikan. Yang kedua, menjabarkan pokok, subpokok bahasan yang akan diujikan. Yang ketiga, menentukan jumlah soal yang masing-masing pokok atau subpokok bahasan dan tes keseluruhan tes. Nah, itulah tadi materi konstruksi tes yang dapat saya bawakan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.